Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Dapur Gaptek. Pada video ini akan dilanjutkan tutorial seputar MPD, Manajemen Penilaian Digital bagi SMK. Pada video sebelumnya kita sudah menginstal versi 2019 di komputer atau laptop yang dijadikan server MPD ini. Pada video ini kita akan mulai login dengan menggunakan akun admin. Kemudian kita akan melihat fitur-fitur apa saja yang ada di dalam MPD ini. Ya. Langsung saja, untuk masuk menggunakan akun admin, pertama kali usernya itu adalah admin. Kemudian passwordnya adalah admin 1-6. Di sini kita ketik admin, kemudian admin 1-6. Kemudian di bawahnya itu ada pilihan Juknis penilaian 2018 atau 2017. Silakan disesuaikan saja. Perbedaannya untuk yang 2018 itu, kalau tidak salah nanti kita cek lagi, itu bobot ya. Jadi ada bukan bobot, jadi nilai sikap dan sikap dan spiritual itu menjadi isian di wali kelas. Ya. Kalau yang Juknis 2017 itu masih di setiap guru itu ada isian nilai untuk karakter begitu. Kalau yang di 2018 itu masuknya ke dalam prestasi yang diisikan oleh Bapak Ibu guru. Nanti kita lihat saja, dan panduannya juga ada di dalam aplikasi MPD ini. Nanti bisa dipelajari secara detail. Kemudian di bawahnya kita gunakan yang 2018. Kemudian yang di bawah Juknis 2018 ini kita memilih levelnya. Penggunanya itu apakah admin, guru, atau siswa. Kita pilih admin, secara default itu admin. Kalau guru nanti mau login, itu jelas nanti pilih di sini guru sebagai usernya. Gitu. Kalau siswa itu hanya menampilkan saja nilai-nilainya, dan ini sangat cocok sekali di tengah pandemi COVID-19 ini yang semuanya serba jarak jauh. Nah, tentunya nanti tinggal kita bagikan saja user dengan passwordnya kepada peserta didik, sehingga anak-anak tinggal membuka linknya kemudian bisa melihat rapotnya masing-masing. Ya. Kemudian kita pilih di sini ganjil atau genap. Nah, biasanya untuk pemilihan di sini yang sering ditanyakan ketika genap misalnya, loh kok yang genapnya tidak ada padahal sekarang semester genap. Nah, karena belum disinkronkan dengan Dapodik. Jadi untuk mengupdate versinya dari ganjil ke genap, misalnya peralihan semester begitu ya, kita sinkronkan saja dengan Dapodik di semester genap, kemudian kita logout, kita nanti akan mendapatkan di sini yang versi ataupun yang semester genapnya. Nanti kita coba. Nah, sekarang kita akan masuk dulu. Nah, ini tampilannya ya, mirip-mirip dengan Dapodik ya untuk yang versi yang sekarang. Jadi di atasnya ini, di paling atas ini tampilan ataupun informasi secara singkat begitu, jumlah guru, jumlah siswa, kemudian rombel, eskul. Di sini masih 0 karena belum ada datanya. Nah, kita akan mengenal dulu fitur-fitur apa saja yang ada di MPD ini. Yang pertama, yang paling atas ini akun admin MPD untuk logout ya, karena di sini tidak ada tombol logout di sidebarnya. Ya, tombol logoutnya ada di atas. Ya. Ini keterangan level akses sebagai administrator. Kemudian di sini kurikulum 2013. Acuan Juknisnya 2018. Ya. Karena sebagian besar sekarang sudah menggunakan kurikulum 2013.
Nah, kemudian setelah informasi singkat ini, kemudian di bawah ada dokumen. Ya. Nah, tentang teknis bagaimana juknis penilaian 2017 dan 2018, silakan bisa di-download ya. Termasuk juga panduan singkat MPD yang ada di kolom deskripsi juga bisa di-download di dashboard admin ya. Di sini. Silakan dipelajari. Kemudian di sini ada daftar informasi atau informasi aplikasi. Versinya berapa, kemudian database-nya, kemudian bagi teman-teman yang belum bergabung dengan grup Telegram ya yang dibuat ataupun yang dimanage oleh pembuat aplikasi ini, itu silakan ikut bergabung ya. Kemudian forum resmi MPD SMK ini juga bisa diklik, namun sepertinya domainnya sudah tidak aktif ya. Domainnya sudah tidak aktif, sebelumnya bisa diakses, mungkin belum diperbaharui begitu ya. Nanti kita tunggu update yang 2020. Ini ada daftar perubahan ya, untuk diketahui saja dari versi-versi sebelumnya. Oke, sudah untuk tampilan ini. Kemudian kita pindah ke sidebar ya. Ke samping di sini ada banyak sekali menu-menu ya, ada banyak sekali fitur. Yang pertama, data administrator. Administrator di sini yang memiliki peran sebagai admin. Nah, silahkan bisa diganti namanya, misalkan di atasnya operator MPD misalnya, user ID-nya, kemudian password baru yang tadi yang default admin 1, 2 sampai 6 itu silahkan dirubah saja, apalagi kalau MPD-nya nanti di-online-kan ya. Jadi harus wajib diganti passwordnya. Karena ya jelas kalau di-online-kan, sekolah yang lain pun di-online-kan, nanti kita bisa login dengan menggunakan user dan password tersebut. Password user dan password yang default yang disediakan aplikasi MPD pertama kali. Silakan untuk dirubah. Ya. Kemudian daftar administrator. Nah, ini bisa dibuat beberapa admin begitu, jadi tidak hanya satu. Silakan tambah administrator baru, nama, user ID, kemudian password, kemudian simpan begitu jika diperlukan. Oke, itu data administrator. Kemudian ambil data Dapodik. Nah, di sini masih merah semua karena kita belum sinkronkan ya. Kita belum sinkronkan. Sambil kita bahas satu persatu ini, sambil kita yang bisa dilakukan kita lakukan saja supaya tidak tidak terlalu lama, terlalu panjang begitu, videonya terlalu tumpang tindih begitu. Kita langsung saja update semua data, klik di sini. Ya, jadi setiap kali ada perubahan di Dapodik itu diusahakan ya, ambil data Dapodik ini, kita refresh, kita update ya semua datanya, atau satu-satu dengan mengklik data mana yang akan kita sinkronkan, itu juga bisa. Misalkan referensi kurikulum saja yang akan kita sinkronkan, kita klik dan seterusnya ya, sampai proses update data ini selesai. Kita tunggu. Sekarang adalah semester genap yang aktif. Jadi nanti setelah sinkron atau setelah mengambil data ini, kita log out, kita login kembali dengan semester yang genap. Karena tadi kita login dengan semester yang ganjil. Karena di Dapodik itu yang aktif sekarang adalah semester genap. Kita tunggu sampai selesai proses sinkron pengambilan data dari Dapodik. Nah, salah satu mungkin yang efisiennya begitu ya, yang enaknya begitu, ini kita tidak perlu bikin database lagi ya. Database-nya sudah ada di Dapodik, kita tinggal ambil saja, kita sinkronkan saja dengan Dapodik.
Kemudian juga dalam beberapa kasus, misalnya ada perubahan data di Dapodik, ya. Kemudian kita sinkronkan MPD-nya dengan Dapodik. Kemudian tidak muncul perubahannya. Nah, biasanya itu Dapodiknya harus terlebih dahulu kita sinkronkan ke server pusat. Nah, setelah tersinkronkan dengan server pusat, baru kita sinkronkan MPD-nya ke Dapodik. Maka secara otomatis perubahannya akan terlihat. Itu kasus ataupun prakteknya di lapangan seperti itu begitu. Oke. Nah, di sini sudah tersinkron semua. Ya. Ini belum update berarti di Dapodiknya begitu. Kita coba logout terlebih dahulu. Nah, di sini sudah langsung muncul semester genap, ganjil, dan semester-semester yang ada di Dapodik. Ya, jadi ya, bagi yang menggunakan MPD, diharapkan setiap selesai menggunakan MPD itu file backup-nya ya agar disimpan. Karena semua nilai ya dari semester pertama anak atau peserta didik itu belajar, kemudian dinilai, kemudian masuk ke dalam MPD ini akan tersimpan semuanya di aplikasi MPD ini. Jadi silakan untuk di backup file ya database untuk MPD SMK ini secara periodik begitu ya, secara semester, setiap semester. Kita login lagi. Nah, ini masih 00 ya. Kita coba ambil lagi data dari Dapodik. Kita tunggu. Untuk pertama kali update atau ambil data biasanya memang agak sedikit lama karena kita baru pertama kali sinkron dengan Dapodik. Oke, yang 00 sebelumnya kini sudah muncul ya, karena memang sebelumnya masih ganjil, sedangkan di Dapodik itu datanya sudah genap. Maka kita harus ambil data lagi di semester genap ini atau data yang semester genap. Di sini saya menggunakan laptop yang terinstall Dapodik. Kemudian saya sebagai contoh saya praktekkan untuk instalasi MPD ini di laptop ini. Meskipun di sekolah ya Dapodik dan MPD yang digunakan itu tidak di laptop ini tapi di komputer server gitu. Jadi mungkin apabila ada data-data Dapodik yang kurang, memang ini tidak update begitu. Ya, tidak update datanya, data Dapodiknya maksudnya, karena yang aktif yang digunakan itu Dapodik atau komputer yang server yang ada di sekolah. Ini sebagai contoh saja bagaimana prakteknya
Yang penting bisa teman-teman ataupun rekan-rekan operator bisa mengaplikasikannya di sekolah masing-masing. Ada beberapa yang masih nol ya, ekstrakurikuler, belum update, berarti dapodiknya memang belum terisi gitu. Pelajaran ombel. Oke, kalau sudah berwarna seperti ini dan semuanya sudah terisi, berarti ini sudah berhasil ya, sudah terambil data dari dapodik. Di sana di paling bawah ada perhatian ya, selalu lakukan update pengambilan data dapodik. Nah, karena sinkron di sini juga tidak secara otomatis tersinkron begitu, jadi kita harus terus update atau klik update data setiap kali dapodik ada perubahan. Misalnya siswa keluar, kemudian ada penggantian guru di guru mapel, misalnya seperti itu. Oke, ini untuk menu ambil data dapodik. Nah, selanjutnya data user. Jadi pada video ini kita akan mengenal ya fitur-fitur apa saja yang ada di MPD SMK ini, sekaligus kita langsung praktekkan saja yang memang bisa langsung dipraktekkan ya. Kalau yang butuh penyiapan data dan lain-lain nanti kita akan akhirkan itu begitu. Jadi yang bisa kita lakukan sebagai admin apa saja, nah itu kita praktekkan, kita contohkan pada video ini. Guru, nah di sini masih belum ada data gurunya, kemudian data user siswa juga belum ada. Yang harus dilakukan adalah kita klik generate ya, generate ulang user. Kita klik di sini. Data user guru dan siswa berhasil di-generate ulang. Password defaultnya itu untuk semua user sama, yaitu 1 sampai 6. Oke. Secara otomatis semua data user guru itu terambil ya. Kemudian data user siswa juga ada ya. Jadi lebih praktis ya. Ini misalnya Bapak Aan, user ID-nya itu nama lengkap ya, huruf kecil semua, kemudian passwordnya tadi level guru itu semuanya, atau level guru dan siswa sama 1 sampai 6. Kalau mau diedit silahkan diedit. Nah, password baru misalnya untuk user nama lengkap kemudian user ID ini tidak bisa diedit, yang bisa diedit hanya passwordnya saja ya. Kemudian klik simpan gitu jika mau diedit. Jika tidak ya sudah, biarkan saja seperti ini. Nah, nanti yang akan kita bagikan adalah user ID ini kepada Bapak Ibu guru untuk login kemudian mulai mengisi perencanaan nilai. Kemudian selanjutnya ya, di sini ada ekspor Excel. Nah, ini untuk memudahkan kita ekspor ya, untuk membagikan kepada Bapak Ibu guru misalnya. Kita buka. Nah, ya. User siswa. Kalau siswa, usernya itu menggunakan NISN, user ID-nya. Kalau guru itu yang belum memiliki NIP ya, itu menggunakan nama. Bagi yang sudah memiliki NIP itu menggunakan NIP ya. Jadi seperti itu. Nah, ini kita bisa bagikan kepada guru, kepada siswa gitu ya. Kemudian kita tutup. Jadi nah, bagi Bapak Ibu guru yang belum masuk dapodik itu kita bisa tambah user. Meskipun tambah user di sini juga agak sedikit sulit dengan mengaitkannya ataupun menghubungkan dengan mata pelajaran yang ada di dapodik, karena itu sudah dikunci begitu ya. Jadi mapel A misalnya pengajarnya si guru A,
tapi ternyata diampu oleh guru B. Nah, itu akan sedikit sulit untuk bisa menyambungkan atau menghubungkannya. Solusinya tetap login dengan menggunakan guru pengajar yang tercantum di Dapodik. Itu best practice-nya seperti itu. Kemudian ya, berarti data user sudah ya. Data user sudah. Kemudian data referensi Dapodik. Nah, data referensi Dapodik ini data-data yang sudah diambil dari Dapodik. Profil sekolah. Nah, ini tidak bisa diotak-atik lagi, diedit bisa. Oh, bisa ya diedit ya. Tapi ya tidak usah diedit karena data di Dapodik sudah benar begitu. Kalaupun belum, silahkan misalnya nama kepala sekolahnya salah, nomor NPSN-nya salah, berarti data isian Dapodiknya juga salah begitu. Ya, ini tidak usah dirubah. Kita batal edit. Kalau butuh ekspor Excel, kita ekspor, klik. Kemudian data mata pelajaran. Data mata pelajaran juga sama, diambil dari Dapodik yang aktif. Ya. Di sini ada ringkas atau singkatan. Fungsinya apa? Jika ada mapel yang terlalu panjang namanya, itu kita bisa ringkas saja. Jadi untuk supaya nanti tampilan untuk mapping mapelnya ini tidak terlalu panjang begitu. Itu saja. Jadi ini bisa digunakan opsi untuk meringkas ya. Meringkas nama mata pelajaran. Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, disingkat PAIBP misalnya seperti itu. Kita klik kemudian ringkas. Nah, di sini. Ya, biasanya pakai kode-kode mapel begitu boleh, silahkan diisi. ADM pajak misalnya. Boleh ya, silahkan, ini opsi saja. Nah, kemudian selanjutnya data guru. Jadi data referensi Dapodik ini hanya menampilkan data-data yang sudah diambil dari Dapodik begitu. Nah, data guru juga diambil dari data Dapodik di data GTK di Dapodik. Ini salah ya, gelarnya SSI, kita bisa edit begitu. Ya, untuk data-data biasanya gelar belakang ya ini agak banyak yang salah. Gelar depan jika ada ditambahkan. Ini untuk tampilan nanti di di tanda tangan ya. Nah, itu biasanya muncul dengan gelarnya. Jadi ini silakan dikoreksi saja. Yang lainnya tidak bisa dirubah karena sekali lagi ini data yang diambil dari Dapodik. Data hasil sinkronisasi. Kemudian data siswa juga sama, ya, semuanya sudah masuk di sini. Ada 510 jumlah siswanya. Kemudian data kelas dan eskul. Ya. Nah, di sini ada data kelas reguler, eskul. Eskul masih kosong karena Dapodiknya belum terisi sepertinya. Untuk data eskulnya, kemudian data prakerin. Ya, data prakerin menjadi wajib untuk kelas 12. Itu menjadi wajib di Dapodik. Ya, kalau tidak nanti bisa invalid atau warning begitu. Maka harus diisikan setiap anak kelas 12 mengikuti praktek kerja industri gitu. Oke, ini data referensi Dapodik. Kemudian data referensi lokal. Di data referensi lokal ini ada mapping mapel ya, mapping mapel K 2013. Nah, di sini silakan dipilih ya, kurikulum yang mana untuk jurusan apa. Misalnya elektronika, ini untuk kelas 10 ya. Kelas 10 jurusan teknik mekatronika, itu kurikulum yang dipakai adalah teknik elektronika. Nah, di sini kita mapping ya. Maksud mapping di sini kita melihat ke struktur yang ada di kurikulum. PAI itu kelompoknya muatan nasional ya. Kemudian PKN itu muatan nasional.
Ini juga sama. Nah, seperti itu. Nomor urut di rapot ini untuk mengurutkan prioritas nomor 1, nomor 2, nomor 3 begitu. Paling atas misalnya bahasa Indonesia, tapi bukan bahasa Indonesia yang paling atas, biasanya PAI ya. 1 begitu. Kemudian ini 2. Kemudian ini 3. Dan seterusnya. Ya. Kita akan singkat saja. Jadi mapping mapel ini adalah untuk pemetaan begitu, supaya nanti bisa muncul di rapot. Kalau kita tidak mengatur mapping ini ya, mapping mata pelajaran ini, nanti di progres penilaian atau di sini nih, di hasil pengolahan nilai, status penilaian, ini tidak akan muncul mapel. Contoh ya, TPH. Nah, ini tidak akan muncul mapelnya begitu. Tapi kalau ketika kita mapping, kita coba simpan untuk 3 mapel tadi ya. Ini A, kemudian ini A. Kita contoh 3 saja. Ini 1, ini urutan kedua, ini urutan ketiga. Urutan pada rapot. Kita simpan. Jangan lupa di bawah ada tombol simpan untuk menyimpan data yang sudah kita entry, kita isi. Simpan. Oke. Oh, tadi contohnya ATPH ya. Padahal itu adalah mekatronika. Nah, kita lihat status penilaian. Kemudian kita pilih tadi 10 TM ya. Maaf, bukan 10 ATPH. 10 TM. Nah, ini muncul 3 mapel ini. Secara otomatis nanti ketika Bapak Ibu guru login, kemudian komplain misalnya mata pelajarannya tidak muncul. Nah, bisa dipastikan berarti di referensi data lokal ini untuk mapping mapel K13-nya itu belum dibuat mappingnya. Jadi belum diurutkan begitu. Nah, secara otomatis juga itu tidak akan muncul di sini begitu. Ya, mapelnya ya. Jadi itu fungsinya untuk mapping mapel. Nah, data KKM mapel. Nah, yang harus dilakukan setelah urutan dari atas sampai ke data referensi lokal sampai mapping mapel ini semuanya harus dilakukan terlebih dahulu, dikerjakan, diselesaikan begitu sampai kepada data KKM mapel ya. Data KKM mapel ini harus diisi terlebih dahulu oleh admin, disiapkan dan diisi, kemudian di-upload kembali ke aplikasi MPD ini. Karena ya, nilai nanti tidak akan terhitung secara otomatis selama KKM-nya belum terisi ya. Jadi saya kira untuk langkah terakhir untuk admin untuk menyiapkan MPD ini supaya bisa mulai diisi oleh Bapak Ibu guru mata pelajaran itu berada di data KKM mapel gitu ya. Caranya bagaimana? Ini masih kosong ya data KKM-nya. Nah, kita input KKM mata pelajaran jika memang kita mau mengisi satu persatu ya KKM-nya per mata pelajaran, atau kita menggunakan import KKM mata pelajaran. Yang lebih cepat saja kita gunakan import. Sekali lagi, untuk mengimport KKM mata pelajaran ini, semua mapping mapel ini sudah terisi di semua jurusan ya, di semua kelas ya, dengan kurikulum masing-masing ya. Dipastikan itu dulu. Kalau belum, itu lebih baik dikerjakan dulu mapping mapelnya sampai selesai, kemudian baru data KKM mapel. Karena tidak akan muncul nanti mata pelajarannya di template untuk import nilai KKM-nya. Kita coba ya. Tadi kan sudah diisi ada 3 contoh ya. 3 mata pelajaran yang sudah di mapping. Kita import. Ya, download format import. Klik ya. Jadi di sini untuk mendownload dulu. Jadi download format import, kemudian terdownload
Ini templatenya. Kemudian di sini ada perhatian, import KKM silakan gunakan format import yang didownload dari halaman ini. Kemudian pastikan Anda telah menyimpan file nilai dalam format Excel 2003 ya. Jadi yang 2000 yang terbaru itu biasanya agak tidak bisa dibaca begitu. Jadi kita harus menggunakan versi yang 2003. Impor nilai di luar prosedur, ketentuan akan dapat merusak data e-raport. Jadi harap diperhatikan ketentuan ini ya. Nah, kita sudah download tadi dan ini templatenya. Ini muncul semua mapel ya. Oh ya, jadi memang tadi saya penjelasannya salah ya. Jadi mapping itu tidak muncul jika tidak diisi pada, jadi tidak munculnya pada status penilaian atau pengolahan nilai gitu. Kalau tapi untuk KKM ini templatenya ataupun form KKM-nya itu diambil dari data mata pelajaran yang sudah diambil dari Dapodik. Ya, jadi tinggal diisi saja begitu. Ya. Tinggal diisi ya templatenya. Ya, cara mengisinya silahkan diisi. Misalnya ini ya. Misalnya 75. Misalnya ini contoh. Kelas 10 75. Kemudian kelas 11 78. Ini contoh saja karena KKM itu berbeda-beda setiap mata pelajaran. Ya, ada rumusnya untuk membuat KKM. Itu Bapak Ibu guru lebih tahu. Yang jelas data KKM ini diambil atau diisi atau kita minta dari Bapak Ibu guru atau dari kurikulum. 78, kelas 12-nya 80. Fungsinya apa KKM ini? Ini untuk menghitung secara otomatis ya. Nilai terbawah dan nilai teratas dari KKM dari satu mata pelajaran gitu. Yang nantinya akan keluar predikatnya begitu. Nah, jadi KKM ini harus diisi. Seperti itu. Kita simpan, save ya. Kemudian kita keluarkan saja. Kemudian kita tadi sudah dikeluarkan ya. Kita import ya file yang sudah diisi tadi, template yang sudah diisi nilai KKM tadi kita cari. Download. Nah, ini ya formnya FKKM 2019-2. Open, kemudian klik upload. Nah, ini langsung muncul seperti ini, batas bawah C, batas bawah B, batas bawah A. Nilai KKM-nya. Jika memang ada penyesuaian silahkan disesuaikan. Jika tidak ada sampai ke bawah, kemudian klik simpan KKM mata pelajaran. Selesai. Ya. Selesai. Ya, jadi KKM-nya sudah tersimpan. Nah, sekali lagi saya ralat tadi ya. Jadi data KKM ini mengambil data dari referensi di Dapodik, data mata pelajaran. Jadi ketika kita download templatenya, formatnya, formnya begitu, itu sudah muncul semua mapel yang ada di Dapodik. Ya, catatannya berarti harus terisi dengan lengkap ya, pengajar di setiap mata pelajaran di setiap kelas dan jurusan. Begitu. Jika misalkan ada Bapak Ibu guru yang komplain, mata pelajarannya tidak muncul, itu masalahnya bisa dua. Yang pertama, ya muncul itu berarti nanti tidak muncul di sini ya status penilaian.
Nah, misalnya seperti ini. Pak, mata pelajaran saya tidak muncul. Ya. Masalahnya bisa dua. Yang pertama, di Dapodik memang belum diisikan guru tersebut pengampu pelajaran tersebut, atau yang kedua, ya, karena memang di mapping mapelnya itu sudah muncul, ya, sudah ada nama gurunya, ya, mapelnya maksudnya seperti itu, tapi belum kita mapping, ya, belum kita misalnya sejarah Indonesia ini belum muncul. Nah, di sininya karena belum kita mapping. Kita mapping dulu. Sejarah itu muatan nasional. Kita mapping misalnya ini urutan ke-4. Ya. Kemudian kita simpan. Nah, kalau sudah di mapping seperti itu, ya, secara otomatis di tampilan guru pengajarnya itu akan muncul, ya, bukan yang ATPH, yang TM. Nah, sejarah Indonesia. Jadi seperti itu, ya, kasusnya seperti itu, ya, bisa dari Dapodiknya. Kalau ternyata memang setelah dipilih di mapping mapel ternyata belum muncul, nah, atau bahkan di mappingnya juga tidak ada begitu, berarti di Dapodiknya yang belum diisikan atau terlewat Bapak Ibu guru itu mengajar pelajaran tersebut. Nah, sampai di sini, ya, sampai di sini persiapan untuk MPD bagi admin itu sudah selesai. Jadi MPD ini sudah siap digunakan, ya, diakses oleh Bapak Ibu guru. Kemudian Bapak Ibu guru mulai membuat perencanaan nilainya. Ya, karena dari fitur hasil pengolahan nilai sampai ke bawah ini adalah proses setelah persiapan data, kemudian Bapak Ibu guru mulai mengerjakan, ya. Nah, nanti ke bawah ke sini ini proses setelah Bapak Ibu guru atau pengajar itu membuat perencanaan nilai, memasukkan nilai sampai mengirimkan nilai, ya. Sampai mengirimkan nilai. Jadi sebagai operator, sebagai admin, sampai di sini saja kita sudah siap untuk membagikan atau menginformasikan kepada Bapak Ibu guru untuk mulai mengisi MPD-nya, begitu. Oke, nampaknya ini terlalu panjang untuk video tutorial MPD ini. Kita akan sambung kepada video berikutnya. Ya, kita akan melanjutkan fitur-fitur dari mulai hasil pengolahan nilai sampai kepada yang terakhir, backup dan restore data untuk tampilan admin. Nah, setelah video tampilan admin ini, kita akan mulai melihat bagaimana user guru itu mulai mengerjakan MPD ini dari mulai perencanaan sampai kepada penilaian. Maka dari itu, silakan untuk disimak video-video tutorial seputar MPD ini dari awal sampai selesai supaya bisa dimaksimalkan, diaplikasikan di sekolah masing-masing. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa silakan like, kemudian share jika dirasa bermanfaat, bagikan kepada rekan-rekan yang lain, bagikan kepada Bapak Ibu guru nanti tutorial untuk gurunya, ya. Jangan lupa subscribe untuk mendukung channel ini terus berkarya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.